la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu, semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah malam ini kita bisa hadir di majelis kajian ini, dan semoga kehadiran kita menjadi amal saleh kita yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, kita masih membaca kitab Al-Kabair yang di Jumat yang lalu sudah kita baca. Al-Kabiratul Rabi'ah Asyarah ya, Ar-Rabi'ata Asyarah ya. Dosa besar ke-14, yaitu mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, mendustakan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah. Itu termasuk dosa besar, sehingga betapapun kondisi kita, betapapun kita mungkin belum mampu melakukan apa yang menjadi ajaran Allah dan Rasulnya, jangan sampai kita mendustakannya. Pada malam hari ini kita teruskan membaca Al-Kabiratul Khamisata Asyarata, dosa besar yang ke-14, yaitu Al-Firaru minaz Zahfi, lari dari medan pertempuran. Lari dari medan peperangan ya. Jadi yang dibahas nanti baik ayat maupun hadis yang diambil oleh musannif, oleh Imam Az-Zahabi, itu tentang peperangan yang secara fisik. Tapi sebagian ulama kontemporer nanti ada yang memaknainya, menafsirinya tidak hanya perang secara fisik ya, tapi juga perang-perang lainnya ya. Baik, lari dari peperangan, dari pertempuran, itu termasuk dosa besar. Idza lam yazid ala dhifil muslimin, kalau pasukan musuh itu tidak lebih dari 2 kali lipat. Jadi kalau musuhnya 1000, pasukan muslimnya 500, itu belum lebih dari 2 kali lipat, itu masih haram pasukan muslim lari. Kecuali kalau misalnya pasukan muslim 500, pasukan musuh 2000 misalnya, itu baru boleh katakanlah mundur begitu. Illa mutaharrifan liqitalin, kecuali kalau mencari strategi. Mundurnya mundur karena bukan mengalah, tapi untuk cari cara untuk bisa menang. Au mutahayyizan ila fiatin in ba'udat, atau untuk bergabung kepada pasukan lain. Nanti kalau Pak Nafiuddin menerjemahkan konteks ini ke peperangan antar partai gitu, Pak Nafiuddin, nanti diramaikan oleh Pak Pur ya, terus dibantah oleh Pak Agus. Ya, itu Az-Zahfi Al-Firar minaz Zahfi juga ya. Jadi lari dari pertempuran itu haram kalau pasukan musuh baru 2 kali lipat. Kalau lebih itu dimaklumi karena memang secara
rasio ya logika peperangan ya dianggap menurut para ulama itu layak untuk mundur. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 16, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Dan barang siapa yang berpaling di hari itu, berpaling ke belakang dalam pertempuran yang dimaksud, illa mutaharrifan, kecuali berpalingnya itu untuk mengambil strategi lain atau bergabung pada pasukan lainnya, maka dia akan memperoleh ghadabim minallah, kemarahan dari Allah, wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi Allah betul-betul murka kepada kaum muslimin ketika menghadapi musuh, dan musuhnya masih memungkinkan bisa kalah walaupun lebih banyak, tetapi malah kemudian lari. Ayat ini kemudian diperjelas oleh beberapa ayat berikutnya yang nanti ada hukum nasih mansuh ya. Artinya dulu zaman awal-awal para sahabat itu tuntutan untuk menjadi pasukan militan itu tidak hanya 1:2, tapi 1:10, dan itu terbukti di berbagai peperangan pasukan muslim masih tetap menang ya. Tapi kemudian ayat itu dinaseh dengan ayat berikutnya yang kemudian tuntutan pasukan muslim hanya harus bisa mengalahkan 1:2. Satu pasukan muslim harus berani berhadapan dengan 2 orang pasukan muslim. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ya, dijelaskan tentang makna ayat ini, ya ayuhan nabi khussil mu'minina 'alal qital wa haddihim 'alaihi bima yaqwi azaimihim wa yansutu himamahum iyakum minkum ayyuhal mu'minun 'asyruna sabirun ala muqatalatil kuffar yaghlibu mi'atain minal kuffar wa in takum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu alfan minal kafirin zalika bi annal kafirin qaumul la yafqahun sunnatallah binasri auliyaihi wa dahri a'daihi wa la yudrikunal maqsud minal qital wa hum yuqatiluna min ajlil uluwi fid dunya. Kata Ibnu Katsir, wahai Nabi, dukunglah, doronglah, berikanlah dorongan orang-orang beriman untuk berperang, dan kuatkan semangat mereka agar mereka semakin kuat azamnya atau semangatnya. Kalau mereka itu orang-orang beriman itu 20 orang, yang tentu adalah orang-orang yang sabar, itu bisa menghadapi 200 orang dari orang-orang kafir, 1:10. Dan apabila mereka itu 100 orang dari kaum muslimin, itu bisa mengalahkan 1000 orang dari orang kafir. Kenapa begitu? Karena orang-orang kafir itu berperang itu tanpa mereka fahami kira-kira apa tujuannya dan apa yang akan mereka peroleh. Tiada lain yang mereka akan peroleh hanyalah ajlil uluwi fid dunya, hanya soal duniawi, keunggulan, kemenangan dalam urusan duniawi. Beda dengan
orang muslim itu punya motivasi tinggi karena apa? Dia menang ya tentu itu yang diharapkan. Mereka kaum muslimin kalah, mereka akan mati syahid dan memperoleh nilai kebaikan pahala yang luar biasa. Motivasi itulah yang mendukung, memperkuat dorongan pasukan muslim untuk berani satu menghadapi 10, 20 menghadapi 200 dan seterusnya. Itu diantara yang rahasia kenapa kaum muslimin itu punya semangat, kekuatan untuk melawan musuh itu luar biasa. Kemudian ada hadis yang dinukil oleh musannif terkait ini. Hadis yang pernah juga disebut terkait dengan kemarin riba ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat. Kata Rasul, tinggalkanlah 7 hal yang mubiqat, 7 hal yang merusak. Mereka para sahabat bertanya, wa mahunna ya Rasulullah, apakah 7 hal itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, asyirku billah, pertama musyrik, mensekutukan Allah. Wasihru, yang kedua sihir. Yang ketiga wa qatlun nafsil lati haramallah illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar. Ini yang kemarin juga sudah di awal-awal kita bahas tentang yang haram. Di antaranya adalah qatlin nafsil lati haramallah illa bil haq, membunuh orang tanpa alasan yang benar itu haram. Ya kecuali kalau ada alasan yang benar, misalnya dia membunuh orang harus dibunuh, dia melakukan zina padahal sudah berkeluarga juga harus dirajam sampai mati, namanya itu bil haq. Wakil riba, memakan harta riba itu juga mubiqat ya, termasuk yang merusak. Wakil malal yatim, makan harta anak yatim. Watawalli yaumaz zahfi, berpaling mundur ketika berkecamuk peperangan ya. Ketika sedang perang kemudian tawalli, berpaling ya, mengundurkan diri atau lari dari peperangan. Wa qadhful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, yang ketujuh yang juga mubiqat, merusak, adalah menuduh perempuan-perempuan baik dengan perbuatan zina. Itu juga termasuk yang al-mubiqat ya. Jadi menuduh perempuan baik melakukan hal yang tidak baik, itu termasuk yang al-mubiqat, as-sab'ul mubiqat. Para bapak dan sekalian, dari peristiwa peperangan yang pernah terjadi sesungguhnya juga sangat kental pelajaran yang sekaligus memaknai ayat ini, betapa pasukan muslim itu harus punya militansi yang berlipat, yang luar biasa. Misalnya di perang Badar yang terjadi di tahun kedua Hijriah antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Pasukan kafir Quraisy itu 1000 orang, dan mereka pasukan yang punya perlengkapan yang hampir lengkap ya. Ada pasukan kuda, ada pasukan, pokoknya jauh lebih lengkap dibanding pasukan kaum muslimin. Sementara pasukannya kaum muslimin hanya 313. Tetapi 313 pasukan itu bisa mengalahkan pasukan kafir yang 1000 orang itu. Memang kemudian
banyak riwayat menceritakan sangat banyak pasukan-pasukan yang diturunkan oleh Allah berupa para malaikat yang membantu ya, menjadi dekeng ya, mendekengi pasukannya muslimin. Itu kan secara keyakinan ya. Tapi secara lahiriah itu ya 313 melawan 1000 orang yang akhirnya menang. Dan kemudian kekalahan orang-orang kafir Quraisy di perang Badar di tahun kedua itu kemudian diikhtiari oleh orang-orang kafir, dilakukan kemudian balas dendam oleh orang-orang kafir dalam perang berikutnya, perang Uhud, yaitu perang yang terjadi di tahun ketiga Hijriah di bukit yang namanya Bukit Uhud, yang sekarang itu menjadi destinasi wisata religi yang orang setiap haji, setiap umroh pasti ke Bukit Uhud itu, ke Gunung Uhud, yaitu gunung yang jaraknya kira-kira 7 km dari pusat kota Madinah atau dari Masjid Nabawi. Gunung Uhud itu gunung yang panjangnya itu 7 km betul, dan tingginya itu 1000 sekian meter ya. Jadi kalau ukuran gunung itu ya sesungguhnya tidak terlalu tinggi. Perang ini masih tetap lebih banyak kaum kafir dibanding kaum muslimin. Orang-orang kafir itu mengerahkan 10.000 pasukan dipimpin oleh tokoh mereka yang boleh dibilang paling berpengaruh di kalangan kafir Quraisy, yaitu Abu Sufyan. Sementara pasukan kaum muslimin awalnya itu 1000, hanya 1000, yang kemudian bahkan di tengah perjalanan itu berkurang 300 karena adanya orang munafik yang memprovokasi bahwa kaum muslimin pasti kalah menghadapi 10.000 dan mereka punya alat perang yang lengkap begitu. 10.000 pasukan kudanya sekian, pasukan yang pemanah sekian dan seterusnya. Seorang munafik ya yang kemudian memprovokasi dan berhasil 300 dari 1000 pasukan kaum muslimin itu terprovokasi dan akhirnya pulang ke Madinah. Tidak jadi ikut perang, akhirnya tersisa hanya 700 pasukan muslim. Dengan 700 itu sesungguhnya Rasul atau pasukan Islam sudah hampir menang ya, karena strategi yang hebat dan semangat jihad yang juga luar biasa. Dari sejarah para bapak dan sekalian saya kira bisa membaca pasukan yang 700 itu oleh Nabi dibagi 3. 2 dari kelompok Ansor ya, yang 1 penyerang itu dari kelompok Muhajirin ya. Salah satu dari pasukan yang kelompok Ansor itu diberi tugas oleh Rasulullah untuk berada di atas Gunung Uhud, dan dia tidak boleh turun dari gunung itu kecuali sesudah perang betul-betul selesai. Dan tugas pokok dari pasukan yang di atas Gunung Uhud itu adalah menghalangi musuh yang datang dari belakang, dan mereka itu adalah pasukan pemanah yang memang sudah ahli memanah. Betul, peperangan terjadi dan kemudian ya tadi hampir menang, malah sudah pasukan muslim itu sudah menang karena memang militansinya di awal-awal zaman Rasul itu luar biasa, karena motivasi untuk menang atau mati syahid. Makanya ada
kata pepatah Arab, aish kariman au mut syahidan. Slogannya pasukan muslim itu ya, kalau ndak hidup mulia dengan kemenangan, ya mut syahidan, lebih baik mati syahid. Itu menjadi nama itu pesantrennya Ustadz Sauki di sana di Karanganyar. Cuma dipotong separuh ya, tidak ada mutsyahidannya, hanya aish kariman tok ya. Lengkapnya sebenarnya kata imannya aish kariman au mut syahidan. Aish itu artinya hiduplah, kariman mulia, terhormat, atau mut itu matilah, syahidan mati syahid. Hidup ya terhormat, mati juga terhormat. Nah, pasukan muslim dengan militansinya yang luar biasa, walaupun hanya 700, bisa membuat kocar-kacir 10.000 pasukan Abu Sufyan, yang waktu itu masih ada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu masih kafir ya. Itu kalah ya, pasukan kafir itu. Tetapi karena ketidakpatuhan pasukan pemanah yang dari atas gunung itu melihat pertempuran dianggap sudah selesai, di antara tanda-tandanya harta rampasan itu sudah berceceran ya, sudah ditinggal oleh orang-orang kafir Quraisy, dianggap perang sudah selesai. Akhirnya mereka debat sendiri, diskusi sendiri, sudah selesai, kita ngapain nunggu di sini? Tapi sebagian ya tidak, kita harus nunggu komando. Sebelum ada komando untuk turun, kita tidak boleh turun. Dan betul sebagian besar mereka memahami, melihat, menilai perang sudah selesai, dan kemudian turun merebut, ngambili harta jarahan itu, harta rampasan perang itu. Nah, Khalid bin Walid yang masih menjadi komandan pasukan kafir itu ahli strategi, memang orang strategi perang. Sepertinya mereka orang kafir lari karena kalah perang itu, tapi kemudian belok ke belakang Gunung Uhud. Nah, ketika mereka belok ke belakang Gunung Uhud, di atas Gunung Uhud tinggal berapa orang, tidak banyak pasukan yang ada. Mereka naik ke gunung dan kemudian mereka nyerang pasukan muslim dari belakang. Dan akhirnya pasukan muslim yang kocar-kacir karena tidak menyangka orang kafir Quraisy itu belum menyerah. Dan dalam peperangan itu terbunuh 70 pasukan muslim, kaum muslimin, diantaranya adalah paman Nabi yang sangat diandalkan saat itu, yaitu Hamzah. Hamzah, banyak cerita-cerita yang menceritakan pada kita, katanya ketika terjadi banjir itu banyak jenazah-jenazah yang mati syahid itu kena itu banjir ya, kena bah banjir itu, dan keluar ke permukaan. Itu banyak yang masih utuh, darahnya masih seger dan baunya wangi gitu. Banyak cerita-cerita seperti itu. Cuma cerita itu tidak dituliskan secara resmi oleh berita pemerintah ya, sehingga ya kita boleh percaya dan boleh percaya karena itu cerita dari para petugas di Uhud itu. 70 pasukan muslim gugur menjadi syahid. Berapa orang? 2 orang itu dimakamkan di lereng Gunung Uhud, tetapi lainnya 68 kaum muslimin itu dimakamkan di bawah ya, di lembah bawahnya, di kaki Gunung Uhud yang sekarang dipagar. Kenapa dipagar? Karena tadi khawatir ada banjir lagi dan kemudian nanti akan terbongkar kembali.
Sementara dari kaum kafir Quraisy sesungguhnya juga banyak yang meninggal, 30 orang ya. Tapi memang lebih banyak dari kaum muslimin. Dan konon Rasulullah itu dalam perang Uhud itu nyaris terbunuh juga, karena memang Khalid waktu itu yang ngejar Nabi sesudah para pasukan-pasukan yang di Uhud itu terkalahkan ya, kemudian dicari Nabi. Berapa sahabat itu sempat menjadi tamengnya Nabi, berapa diantaranya gugur, dan yang Nabi sendiri konon kena panah di wajahnya ya. Dan kemudian saat itu juga bisa diselamatkan. Apa yang paling penting dari peristiwa itu bisa diambil pelajarannya adalah ketaatan pada pemimpin itu sebuah keniscayaan dalam peperangan, baik perang fisik maupun juga perang non fisik ya Pak Nafi, perang partai misalnya juga itu punya anggota partai, punya pemilih kok elailu, kemudian dengan 100.000 200.000 sudah berubah pendirian, itu ya kayak tadi pasukan pemanah di Gunung Uhud ya, menjadi sebab kekalahan, kemaksiatan umat, baik maksiat kepada Allah maupun maksiat kepada komando pemimpin, itu menjadi sebab kekalahan. Dan pelajarannya di sini di perang Uhud ini, betapa kaum muslimin yang sesungguhnya sudah menang itu kemudian kalah karena ketidakpatuhan pasukan pemanah pada komando Rasulullah SAW. Andaikan ya, walaupun ya orang tidak boleh mengandai-andai, ini cara cerita peperangan atau analisa perang ya. Andaikan pasukan pemanah itu tetap patuh dengan perintah Nabi, tidak meninggalkan gunung sebelum ada komando, itu perang Uhud lain ceritanya ya. Perang Uhud akan menjadi kemenangan kedua sesudah perang Badar. Tapi begitulah Allah memberikan pelajaran pada umatnya, dan begitulah hikmah yang mesti harus dipetik, dipahami oleh umat muslim ya. Para Bapak dan sekalian, ada cerita lain juga yang betapa militansi kaum muslimin sesungguhnya sangat bisa, walaupun tidak mudah, sangat bisa untuk dimotivasi sehingga kuatnya luar biasa. Di antara cerita yang sangat populer di kalangan kaum muslimin dan itu memang viral ya, memang monumental, adalah perang yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad adalah komandan pasukan yang waktu itu bisa mengalahkan Spanyol atau Spanyol. Kalau dulu namanya Andalusia ya, Andalusia. Perang Tariq melawan Roderick ya, pasukan raja di Spanyol, itu terjadi di abad ke-8, tepatnya di tahun 700 sekian, 715 sampai 720-an Masehi ya. Ini juga sesungguhnya peperangan yang tidak imbang, karena pasukannya Roderick itu berjumlah 100.000 pasukan, tetapi pasukan Tariq bin Ziyad itu awalnya hanya 7.000
Tapi setelah tahu pasukan musuh Raja Spanyol itu sampai 100.000, dia minta dikirim tambahan pasukan pada khalifah. Waktu itu khalifahnya Musa bin Nasir, ya, salah satu khalifah dari Bani Umayyah, Daulah Umayyah, minta tambahan pasukan, maka dikirim tambahan hanya 5.000, sehingga jumlah total pasukannya Thorik itu ya hanya 12.000 lawan 100.000. Tetapi karena pertama tadi militansi dari pasukan muslimin yang memang dia punya motivasi yang gampang disemangati, motivasi untuk hidup mulia atau mati syahid, dan kemudian kemampuan Thorik untuk bagaimana pasukan itu punya semangat yang tinggi, itu maka walaupun hanya 12.000 dia bisa mengalahkan 100.000 pasukannya Roderick itu, Raja Spanyol saat itu. Memang para analis sejarah menganalisa kenapa Roderick atau Raja Spanyol gampang dikalahkan itu karena secara internal juga sudah mulai terpecah-pecah. Kerajaan di Spanyol itu sudah mulai terpecah-pecah, bahkan antar wilayah itu sudah saling menyalahkan, saling menyerang, dan bahkan mereka kemudian justru mendukung kedatangan pasukan kaum muslimin. Memang begitu, tapi tetap kemampuan militansi pasukan muslim ya tetap itu menjadi faktor utama. Di antara yang saya kira sangat viral di kalangan kaum muslimin, di kalangan kita, apa yang dilakukan Thorik bin Ziyad sehingga bisa memompa semangat luar biasa adalah ketika pasukan Thorik itu sudah menyeberang selat, yang selat itu luasnya kurang lebih 30 kilometer, ya. Itu setelah sampai ke pantai, kapal-kapal yang tadinya dipakai untuk membawa pasukan Thorik itu 12.000 itu semuanya dibakar oleh Thorik. Dan kemudian Thorik pidato, di belakang kalian laut, kalian sudah tidak punya lagi kapal untuk menyeberang pulang ke rumah kita, ke daerah asli kita, dan di depan kalian itu musuh, maka tidak ada pilihan lain bagi kalian kecuali dua, menang atau mati syahid. Nah, bahasa seperti itu bahasa yang luar biasa, yang kemudian memompa semangat pasukan Thorik, dan itu real yang dihadapi pasukan itu. Mereka tidak punya pilihan lari, mereka tidak punya pilihan mengalah, mereka harus menang atau mati syahid. Dan itu yang kemudian membuat semangat luar biasa, dan akhirnya memang berhasil. Itu pasukan Thorik. Padahal Thorik bin Ziyad menurut riwayat itu aslinya semula dia itu seorang budak dari barbar Afrika. Dia kulit hitam, atau bicara dituliskannya sawo matang, ya kayak kita itu. Dia itu tadinya budak, dimerdekakan oleh Musa bin Nusair itu, Khalifah Umayyah. Tapi Musa itu sudah tahu kecerdasan si Thorik sejak kecil, sehingga masih muda dia sudah diangkat menjadi gubernur di salah satu wilayah di Afrika itu. Dan kemudian pada saatnya kemudian dia diangkat menjadi komandan pasukan yang ditugaskan untuk menaklukkan Spanyol itu. Ya, jadi pasukan itu penting, punya semangat, tapi komandan juga, pemimpin juga sangat-sangat penting juga
untuk punya kecerdasan, mampu menggugah semangat, membangkitkan semangat pasukannya. Walaupun pasukannya militan-militan, bagus-bagus, tapi kalau pemimpinnya tidak punya kemampuan membangkitkan semangat, ya tidak akan bisa terbangunkan semangat itu. Begitu juga perang yang non fisik, ya, perang dengan partai juga begitu. Kalau ada partai yang anggotanya mungkin militan, visi misinya mungkin juga bagus, tetapi pimpinannya itu hanya cari kekuasaan dengan partainya, pimpinannya tidak punya kemampuan untuk membangkitkan semangat anggotanya, ya sami mawon, tidak akan bisa tergerakkan dengan baik untuk mencapai tujuan mulia dari partai itu. Dalam kehidupan politik kita di negeri kita juga nampaknya kita sulit untuk bisa kayak Tharik bin Ziyad, ya, kayak pasukannya Tharik bin Ziyad atau kayak pasukan Nabi di perang Badar, karena musuh kita ya tidak jelas, visi misi kita juga tidak jelas, ya. Kita melakukan apa dan mencari apa gitu. Antara yang mendukung partai A atau mendukung partai B, yang hak yang mana, yang batil yang mana juga samar-samar, tidak jelas. Yang tadinya ya mungkin ketoke idealis juga lama-lama luntur idealismenya. Yang tadinya nampaknya tidak idealis juga lama-lama ada sedikit idealismenya. Jadi ya tidak tahu, nanti suatu saat mungkin di Sabtu pagi perlu ada kajian tentang peta politik di negeri ya Pancasila gitu ya Pak Toto, ya, sehingga nanti kita semuanya bisa memahami betul yang kita lakukan itu apakah membela kebenaran atau membela hanya pemimpin partai. Baik, kita teruskan baca hadis berikutnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, Ibnu Abbas meriwayatkan, lamma nazalat, setelah turun ayat iyyakum minkum aisyaruna sabirun yaghlibu mi'atain, kalau kalian itu 20 yang sabar-sabar harus bisa mengalahkan 200. Fakataballahu alaihim alla yafirru aisyaruna min ma'ataini, maka ada ketentuan kalau kaum muslimin itu 20 itu wajib untuk menghadapi musuh walaupun jumlahnya 200, ya. Ditentukan tidak boleh lari dari peperangan ketika 20 kaum muslimin menghadapi 200 pasukan. Summa nazalat al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fayyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain biidznillah wallahu ma'as sabirin. Ini yang tadi kami sampaikan, ada hukum nasih mansuh, ya, menghapus hukum. Jadi ayat yang di atas tadi membuat keputusan 20 orang muslim wajib menghadapi 200 kafir, itu dihapus dengan ayat yang berikutnya ini, bahwa sekarang al-ana, sekarang Allah meringankan kewajiban kalian dan Allah tahu bahwa kalian punya kelemahan, maka kalau kalian 100 orang itu wajib mengalahkan 200 orang, dan kalau kalian 1000 wajib mengalahkan 2000 orang biidznillah, menurut sesuai izin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Fakataba alla yafiru mi'atan min mi'ataini, maka kalau pasukan muslim 100 menghadapi musuh hanya 200, itu tidak boleh lari, ya. Tidak boleh melarikan diri. Baru boleh
mundur kalau lebih dari 200 gitu kira-kira. Ini kesimpulan para ulama, para tafsir tentang ayat ini. Baik para hadirin sekalian, saya kira itu yang malam ini kita sampaikan. Isanya kelihatan tinggal berapa menit, 4 atau 3 menit. Bahwa lari dari peperangan itu sesuatu yang diharamkan dalam syariat agama, dan peperangan yang nyata-nyata yang jelas haram kita lari adalah ketika memang perang menghadapi musuh secara fisik, ya, secara nyata. Tapi para ulama sekali lagi ada yang memaknai ini juga perang yang lain-lain, ya, berjuang dalam berbagai medan kehidupan, termasuk dakwah. Dakwah itu juga perang, ya. Ketika misalnya kita dakwah yang hadir kok hanya sedikit, kemudian kita mutung, itu jangan termasuk al-firar minaz-zahfing, ya Pak Nari, ya. Wah, ini kok yang ikut hanya berapa orang, udahlah besok bubar saja gitu. Jangan-jangan termasuk itu. Kalau pertimbangannya hanya karena nggak banyak yang ikut, itu jangan-jangan termasuk. Makanya tamir, makanya siapapun yang ya punya tugas dan punya tanggung jawab untuk dakwah, itu ya betapapun dan berapapun, Allah itu tidak menilai amal kita ketika dakwah itu berapa jamaahnya. Tidak kemudian semakin banyak jamaahnya pasti semakin banyak pahalanya, walaupun mungkin ya tentu lebih berdampak ya secara lahiriah. Tetapi Allah menghitung amal dan keikhlasan kita, sehingga ya kita terus latihan apapun yang hadir. Ini kalau dibanding-bandingkan malam Kamis, kemudian malam Senin, malam Sabtu kan paling sedikit ya, bagus ya. Tapi kita latihan untuk tetap, nah? Kenapa? Memenuhi korum, ya. Ya, kita latihan untuk menata hati, ya. Semoga seberapapun yang ada itu tetap bisa jalan. Pak, J. Ya. Ya, perang di Palestina yang saya tahu sesungguhnya bukan hanya perang di Gaza, tapi hampir semua negara ikut perang di situ, gitu ya. Ya Amerika, ya Soviet, ya Arab, ya. Cuma memang tidak semuanya terjun secara fisik di Gaza, ya. Sehingga ya memang ketika kita menilai ya harus secara keseluruhan. Kita yakin saudara kita di Palestina insya Allah ya punya semangat kayak ketika perang di Badar dan di Uhud, ya. Dan kita yakin juga mereka yang gugur di perangan ya syahid sepanjang mereka itu muslim, ya. Kalau memang mereka muslim, karena di Palestina kan tidak semuanya muslim, ya. Tidak semuanya muslim. Nah kalau mereka muslim insya Allah ya syahid, gitu. Dan saya pernah menyampaikan tentang awal surat Al-Isra itu, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kenapa kok Palestina atau Masjidil Aqsa Allah sebut sebagai wilayah yang penuh barokah, yang sudah kami berikan barokah, tapi nyatanya kok perang terus? Jangan-jangan memang Allah sedang memaknai berkah yang sesungguhnya ya berkah yang kayak di Palestina.
Walaupun tidak kemudian kalau gitu yuk kita perang biar mati syahid, ya tidak. Situasi seperti itu pun itu ketika orang-orang beriman mau memilih kemuliaan dengan mati syahid, justru itulah barokah yang sesungguhnya. Sehingga kenapa mereka tetap kekeh memperjuangkan tanah airnya, memperjuangkan Masjidil Aqsa, karena justru mereka tahu disitulah barokah yang sesungguhnya. Ketika mereka menang, ya menang mulia, aish kariman. Kemudian ketika mereka mati, insya Allah ya atau pasti mereka mati syahid. Sehingga ya orang lain banyak memprihatinkan mereka, tapi mereka sesungguhnya justru bersyukur dengan kesyahidannya. Ya. Walaupun tentu ya tentu tidak kemudian kita doakan biar perang terus, ya tidak. Semoga segera selesai dan terlihat mana yang hak, mana yang benar, yang memang harus kalah ya harus kalah, ya, dan yang harus menang juga tentunya Allah bela dan Allah menangkan. Saya kira ngaten ya komentar saya. Jadi kembali tadi ke dakwah tamir, monggo saya kira apapun, termasuk yang Sabtu pagi ya Pak Toto ya, itu pengikutnya kan belum banyak ya mirip-mirip ini malam Sabtu gitulah. Itu jangan patah arang, tetap terus jalan, lama-lama nanti kan banyak gitu. Saya kira begitu untuk malam hari ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.